Oke, langsung bisa masuk breakout room Ya, sekalian, ini nggih, sudah Mas Radit diberikan ya. izin merekam Oke, semua, nanti tinggal nggih. langsung rekam aja. Oke, silahkan Bapak Ibu. Baik, silakan kelompok 2 ke breakout room. Halo, panitia. Halo, panitia, Nggih, Mbak Ibu. Hima, Mas Nggih, Latif. dalam. Tolong dipastikan semua peserta menjadi co-host, Mbak. Iya, baik. Ya, terima kasih. Guru Hana enggak sudah rawuh. Pak Mukhlis, Ye. semuanya masuk sini aja sama mentornya. Iya, monggo. Urut-urutannya sudah, urut-urutan. Oh ya, sudah, sudah. Bisa ditaruh di chat Oke. urut-urutannya peserta sama mentor. Iya, siap. Iki tenanan pura iki. Dirimu lho. Ndelik ya. Senengane ndelik golekane angel rak karuan kok. Arep ngopo? Saya sebentar, Pak. Tak cari ini dulu lah. Lali aku. Semua peserta sudah nggih, sudah jadi co-host nggih, bisa ngerekod semua nggih. Masuk dulu di anu ya, apa Outro. ke sini dulu kita kasih technical meetingnya, apa tekniknya. Sudah masuk semua belum nih? Saudara sekalian, apakah sudah masuk semua? Belum, Bapak. Kok Sekaligus sudah mentor. 14 ini kayaknya ya. 14 Mas kita berdua, jadinya Solhanuddin. 12. Masuk dulu semua, Mas Sarif. Bisakah teman-teman dipanggil? Masuk di berempat semua dulu, nanti biar cepat. Bu penguji ini sangat Ya, gesit Pak. masalah. Oral. Nanti saya Sama mentor sekalian semuanya. Aku jam 1 mulang Podo, Aduh, ayo. Prabayaran, kerja bakti. Terus tak kasih di grup ini. Ya, ya, Tidak ya. bolak-balik cepet sat set ya. Pengujinya keren. Nah, seneng aku Aisyah, Aisyah. bisa ketemu apa Juragan Solo. Iya. Padahal aku ki akeh sing dihindari mesti. Ojo aku ora wegah karo Muklis mesti. Yo, ora apa-apa mah seneng karo Pak Mukhlis tak goleki malah no. Ora, liyane kan do ngono kan gegere. Ah, Evian. luweh sakarepe. Ini ning ruangan iki. Aku neng anu Iki. podcast. Oh, ini podcast. Oh, karena aman, tentram, damai, sejahtera. Oh iya, Ora ono so. sing utek-utek ora rebutan. Ah. Sita Julisya. Durung masuk KB ya? Apa anu ya? Kita ini aja ya. Mulai aja ora apa-apa. Ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik, tak sipon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Penguji, Ibu Dr. Fatma Widya Astuti yang sungguh dimuliakan Allah dan Amin. dimuliakan oleh semuanya. Lihat wajahnya berseri-seri, nggak usah tegang ya. Beliau itu orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Rajin nabung. Betul. Ya. Bapak Ibu mentor yang sudah berkenan rawuh di link BOR 4 ini yang kami banggakan, saudara sekalian, peserta seminar seminar rancang aktualisasi ya, angkatan 53 kelompok 4. Pertama-tama kita sampaikan terima kasih semua bisa berkenan rawuh hadir pada kesempatan ini. Perlu kami sampaikan pertama sebelum kita memulai pelaksanaan seminar rencana aktualisasi, perlu kita sampaikan urutan-urutan yang mungkin nanti kita mintakan validasi oleh penguji, apakah beliau berkenan seperti ini atau ada yang disampaikan lanjutan. Yang pertama nanti kita berada di yang masuk ini hanya 2 orang saja ya, Bu ya, Apanya? atau semuanya? Nggak apa-apa, masuk aja semua. Terus nanti di off cam sama mute yang Oh, gitu lainnya. aja. Yang on cam yang sedang paparan sama mentornya. Baik. Kalau demikian masih nanti masuk semua, kemudian sama mentor. Yang kedua apa? Kita nanti presentasi ya, waktu presentasi 5 menit. Jadi jadwalnya 5 schedule-nya ada di 5-3-7. 5 untuk presentasi, 3 untuk mentor, 7 untuk penguji. Saya hanya sebagai pemerhati saja ya, pengantar untuk rancangan aktualisasi ini. Jadi perlu disikapi oleh teman-teman, waktu kita adalah 5-3-1, 5 presentasi, 3 mentor, 7 penguji. Nah, untuk teknisnya nanti bagaimana 5 menit itu, kita yakin Bu penguji ini evaluator kita sungguh hebat dan gesit ya. Beliau sudah sangat piawai dalam menguji. Beliau awalnya dari S2-nya dari Australia dan S3-nya dari UNS. Sangat piawai dan sangat paham betul dengan rancangan aktualisasi panjenengan. Maka yang perlu dilakukan adalah satu ya, di presentasi nanti teman-teman bisa menyampaikan perkenalan diri sekilas saja, nama, jabatan, unit kerja. Ya, itu aja cukup. Kemudian di latar belakang. Di latar belakang nanti sampaikan sekilas saja, sedikit dan apa yang menjadi dasar munculnya ide kreatif ini ya. Kemudian masuk langsung ke core issue aja. Isu-isu sekilas, kemudian core isunya ya. Dari core issue kemudian tahapan kegiatan. Di tahapan kegiatan tidak perlu dijelaskan panjang lebar, cukup di rencana kegiatannya apa di tahap 1, kemudian outputnya apa. Itu aja. Langsung kedua juga demikian, outputnya apa. Sampai kepada kegiatan akhirnya seperti apa, tabel kegiatan, jadwal, dan sebagainya. Terkaitan agenda 2. Itu saja mungkin nanti sekilas insya Allah 5 menit, asal panjenengan tidak perlu menjelaskan panjang lebar, cukup. Demikian, kemudian nanti dikuatkan oleh mentor, ya, validasinya, kemudian setelah mentor, penguji 7 menit. Setelah itu 7 menit, akan saya sampaikan dengan timer ya nanti. Jadi diperlihatkan dengan timer sehingga Bapak Ibu atau saudara sekalian bisa melihat jadi apa timer yang ada nanti mesti akan muncul dang dang dang. Begitu berarti itu sudah selesai. Panjenengan segera menyelesaikan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Bu Dr. Fatma, ada yang perlu disampaikan? Sementara itu dulu. Jadi nanti off cam aja semuanya peserta nih, tetap di ruangan, tetap di bar ini dan off cam semua. Hanya yang giliran aja yang on cam sama mentornya. Mentor juga off cam kalau bisa. Gitu, yang tidak presentasi, yang tidak paparan. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Cukup ya. Bisa kita mulai, Bu Dr. Fatma? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
mari kita buka seminar rancangan aktualisasi untuk Angkatan 53 kelompok 4 pagi ini Selasa 30 September 2025 dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini membawa kemudahan, keberkahan, dan kemanfaatan untuk diri kita dan untuk semuanya. Yang kedua, yang sama-sama kita hormati, Ibu Evaluator kita, Ibu Dr. Hajah Fatma Widyastuti. Ya, terima kasih Bu Dokter sudah berkenan rawuh dan bisa membersamai kita. Mohon masukan evaluasinya demi sempurnanya rancangan aktualisasi oleh kawan-kawan semuanya. Bapak Ibu Mentor, selamat datang Bapak Ibu Mentor. Assalamualaikum, sugeng rawuh. Nggih, semoga Bapak Ibu berkenan dan mohon izin Bapak Ibu nanti panjenengan pas mengutarakan atau mendampingi teman-teman nanti monggo kita aturi untuk bisa berkenan memvalidasi. Nggih. Sebelum itu Bapak Ibu boleh beraktivitas di kesempatan lain ya, di aktivitas lain. Dan saudara sekalian, peserta seminar rancangan aktualisasi Angkatan 53 kelompok 4 yang hebat dan membanggakan. Ini wajahnya cukup segar Bu Fatma ini. Jadi kayaknya tidak nervous, semoga saja tidak ada yang pingsan ya. Baik, untuk nyingkat waktu kami persilahkan ya untuk presentasi awal. Siapa dulu ini? Saya Pak. Oh, Mbak Nian. Nggih, Sudah siap Mbak Nian? insyaallah Mentornya siap. sudah rawuh? Sampun Pak. Ya, dengan demikian setelah Mbak Nian dan mentor rawuh ada di sini, teman-teman yang lain seperti yang disampaikan oleh Bu penguji evaluator untuk off kamera, ya. Baik, terima kasih. Untuk menyingkat waktu, dipersilahkan kepada Mbak Nian untuk bisa mempresentasikan. Monggo. Mohon izin share screen dulu nggih Bapak Ibu semuanya. Silahkan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Hajah Fatma Widyastuti selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi, Pak Pasamina SPD MPD selaku mentor, dan Bapak Dr. Mukhlis MAG selaku coach. Perkenalkan, saya Nia Neviana, CPNS Guru Al-Quran Hadis di MTS Negeri 5 Klaten. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis melalui kuisis di kelas 7 MTS Negeri 5 Klaten. Deskripsi isi terpilih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan KMA Nomor 183 Tahun 2019, tugas guru salah satunya adalah merancang pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Namun pada faktanya di MTS Negeri 5 Klaten, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, yaitu ceramah satu arah dan hanya berfokus pada sumber belajar LKS saja, sehingga hal tersebut menyebabkan minat belajar peserta didik kurang. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran dan sebagian besar peserta didik tidak fokus dalam pembelajaran. Penyebabnya salah satunya adalah metode ceramah yang selalu digunakan dan belum digunakannya media digital. Dampak yang ditimbulkan jika isu tersebut tidak segera teratasi adalah guru dan peserta didik akan mengalami kesulitan belajar, pembelajaran berjalan kurang optimal, peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami makna ayat dan hadis secara mendalam, dan capaian pembelajaran sulit dicapai. Untuk mengatasi Slide-nya kok berhenti, Mbak? Nggak jalanin. sekedap Pak. Ini jalan Pak. Gagasan kreatif yang saya ambil untuk mengatasi isu tersebut adalah penggunaan platform digital dalam pembelajaran, yaitu melalui kuisis. Kuisis adalah platform yang menyediakan bahan ajar interaktif dan asesmen
berbasis gaming. Untuk mewujudkan aktualisasi tersebut, di sini saya menyusun 5 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah menyusun perencanaan peningkatan minat belajar peserta didik pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Tahapannya melalui konsultasi dengan mentor, melakukan diskusi dengan rekan sejawat, membuat lembar observasi minat belajar peserta didik, dan yang terakhir mencatat dan mengumpulkan hasil observasi pembelajaran di kelas. Output yang dihasilkan nantinya adalah dokumentasi dan catatan hasil konsultasi, instrumen observasi, dan laporan hasil observasi. Kegiatan Belum yang jalan, kedua, Mbak. oh, sekedap, Bu. Di off, share apa? Di off dulu, kemudian nanti jangan buka lagi coba. Oh, nggih, nggih. Di off dulu, Nggih, Nggih, terus dibuka dulu. Jenengan bukanya share toh, nggih. share. Terus nanti di paling atas itu ada pilihan itu pilih yang advance, Oh, yang paling nggih. kanan. Nggih, sekedap, Bu. Paling atas itu kan ada pilihan tuh. Pilih yang advance yang paling kanan. Ini sudah, Ibu. Baru proses. Kok kayak mau Mbak, masih kayak tadi. Coba digerakkan dulu slide-nya. Gerak, Bu. Nggak bisa gerai. Kalau kayak gini terlihat, Bu. Terlihat, cuman, nah itu bisa gerak. Oh, nggih. Ini jenengan apa toh? PDF Pakai toh? di PDF. Oh, lah PDF. Nggak PPT toh? PPT-nya yang Oh, dipakai. nggih, PPT-nya nggih. aja Mbak. Nggih, Jenengan nggak sekedap. usah gerak ke. Oke. Berhenti berbagi dulu. Ini Mohon untuk maaf ya, Bapak teman-teman Ibu. bisa nyiapkan PDF, Oke. PPT-nya ya. Jangan PDF-nya. Ya. Sudah terlihat, Bu. Nggih. Nggih. Saya lanjutkan, nggih. Ini Tadi, PPT toh? nggih, PPT. Nah, nggih, nggih. Tapi Nggih. kok nggak kok pecah nggih. Oh, Jibu ini kan saya dari Canva, makanya saya convert ke Oh, PDF agar tidak pecah, Bu. nanti jenengan download-nya ke PowerPoint juga kan bisa itu di Nggih, download saged, Bu. pakai PowerPoint. Nggih. Heeh. Mau Nah, pakai coba PDF? mudah-mudahan ini sudah. Oke. Pakai PDF saja nggak apa-apa, Bu. Oh ya, Nggih. Mohon maaf, nggih, Ibu. Ya. Saya lanjutkan gitu dari tadi. Se- Saya mengambil judul aktualisasi yaitu peningkatan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis melalui kuisis di kelas 7 MTS Negeri 5 Klaten. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan KMA Nomor 183 Tahun 2019, tugas guru salah satunya adalah merancang pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Pada faktanya di MTS Negeri 5 Klaten, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, yaitu ceramah satu arah dan hanya berfokus pada sumber belajar LKS saja. Sehingga hal tersebut menyebabkan minat belajar peserta didik kurang. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran. Dan tidak jarang pula peserta didik itu tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Penyebabnya salah satunya adalah penggunaan metode konvensional yang terus mengakar dan belum diterapkannya penggunaan platform digital dalam pembelajaran.
Dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut jika tidak segera teratasi adalah guru dan peserta didik akan mengalami kesulitan belajar, pembelajaran berjalan kurang optimal, peserta didik kesulitan memahami makna kandungan ayat dan hadis secara mendalam, serta capaian pembelajaran sulit tercapai. Untuk mengatasi isu tersebut, saya memilih gagasan kreatif, yaitu penggunaan platform digital dalam pembelajaran, yakni melalui Quizzes. Quizzes adalah platform digital yang menyediakan bahan ajar interaktif dan asesmen berbasis gaming. Untuk mewujudkan aktualisasi tersebut, saya menguraikan menjadi 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun perencanaan peningkatan minat belajar peserta didik pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Dengan tahapan pertama, mengkonsultasikan rencana kegiatan dengan mentor. Yang kedua, melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, membuat lembar observasi minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir, mencetak serta menyimpulkan hasil observasi pembelajaran di kelas. Outputnya yang pertama adalah dokumentasi dan catatan hasil konsultasi, yang kedua instrumen observasi, dan yang terakhir laporan hasil pembelajaran. Tahapan yang kedua adalah menyusun pembelajaran di kelas dengan menggunakan Quizzes. Tahapannya yaitu mengumpulkan referensi, gambar, dan video yang relevan dengan materi. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran yang akan dibuat di Quizzes. Yang ketiga, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir, menyusun modul ajar. Outputnya nanti adalah daftar pustaka dan materi terkait, modul ajar, serta rancangan bahan ajar interaktif. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran dengan Quizzes melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan. Tahapannya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan mekanisme pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, menata lingkungan kelas agar mendukung aktivitas pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengamati pembelajaran. Outputnya nanti adalah data absensi dan keaktifan peserta didik, hasil kerja peserta didik, dan dokumentasi foto atau video selama proses pembelajaran. Kegiatan Baik. yang keempat adalah melakukan kegiatan evaluasi penggunaan Quizzes dalam pembelajaran. Nanti outputnya adalah soal evaluasi daftar nilai dan hasil analisis. Dan untuk kegiatan yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut. Di sini nanti saya akan membagikan angket atau kuesioner untuk mengukur efektivitas penggunaan Quizzes. Outputnya adalah angket atau kuesioner analisis hasil angket dan laporan kegiatan aktualisasi yang berisi deskripsi kegiatan, bukti dokumentasi, analisis hasil, dan rekomendasi. Ya, Dari baik. Cukup, Mbak ya? J. Sekian pemaparan dari saya. Mohon masukan dan arahannya dari Ibu penguji, mentor, maupun coach. Baik, terima kasih Mbak Nian ya. Selanjutnya kami mintakan mohon kepada mentor dengan hormat untuk bisa memberikan validasi dan penguatan dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Saudara Nian. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Fatma Widyasmiti dan Bapak pengacara dan Mbak Nian yang selaku guru di MTs Negeri Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penguatan tentang apa yang sudah direncanakan dan diaktualisasikan Ibu Nian di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Klaten. Berdasarkan hasil dari evaluasi atau mungkin latar belakang di madrasah yang mana masih ada sebagian besar guru yang belum menerapkan yaitu metode pembelajaran yang digital, maka kebanyakan memang sering banyak menggunakan metode ceramah. Maka kemudian ide ini merupakan gagasan dan nanti bisa dijadikan sesuatu biar Bapak Ibu guru juga ada perubahan, tidak hanya ceramah tapi divariasi dengan metode-metode yang lainnya seperti PBL, kemudian inquiry, problem solving, dan banyak sekali. Dan Ibu Nian ini mengambil yaitu Quizzes, dan yang mana dengan dilaksanakan menggunakan Quizzes ini anak-anak lebih bersemangat, lebih antusias untuk mengikuti karena memang ada tantangan baru. Berbeda dengan hanya ceramah, kemudian dengarkan, jawab. Nah,
ini akan berbeda. Maka dari itu sekali lagi dengan adanya ini madrasah sangat berterima kasih dan ada manfaatnya dan terutama adalah perubahan Bapak Ibu guru. Nanti akan kami sampaikan perubahan-perubahan dan kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu guru juga untuk menggunakan metode yang lainnya, tidak hanya ceramah. Begitu Bapak Ibu Hajah Dr. Fatma atas rekomendasi atau mungkin tambahan dari saya. Lagi terima kasih. Latsar ini sangat bermanfaat untuk madrasah dan untuk guru-guru di MTS Negeri Makassar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Pak Mentor, Pak Samino. Mohon maaf pengganggu waktunya, nggih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu evaluator kita, Ibu Hajah Dr. Fatma Widyastuti. Monggo, Bu. Oke, terima kasih. Selamat Mbak Nian sudah mencapai tahapan ini, yaitu tahapan seminar RA. Nah, nanti tinggal pelaksanaan RA-nya. Oke, terima kasih Pak Samino untuk kerauhannya dan juga untuk bimbingan kepada Mbak Nian selama ini. Oke, sekarang pertanyaannya ke Mbak Nian. Mbak Nian, ini untuk materinya, mapelnya itu kan Quran hadis. Nah, itu untuk materi apa saja? Apakah Quran hadis semuanya di materi yang kelas 7? Kelas 7 kan materi Quran hadis, mapel Quran hadis kan materinya banyak tuh. Nah, itu nanti di materi apa saja? Apakah semuanya ya, ataukah materi tertentu? Di materi tertentu Ibu, nanti saya mengambil di materi hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan Allah. Kan ngepas materi kelas 7 itu di bab itu. Nanti sekalian diterapkan begitu. Itu berapa materi berarti? Nanti ada 2 hadis Ibu. Oh, nah, itu sudah dijelaskan belum di penjelasan di latar belakang atau di bodinya itu, di makalahnya? Belum Bu. Nah, itu perlu penting soalnya materi mapel Quran hadis itu banyak materinya. Nah, penjenengan kan hanya 1 bulan tuh. 1 bulan itu materi enggak apa-apa, sebenarnya enggak apa-apa. Ambil judulnya ini boleh, hanya pembatasannya itu perlu disampaikan materinya apa saja. Itu 1. Kemudian yang kedua, ini kan jenengan tadi pakai observasi karena ini non tes. Jadi non tes karena apa? Di sini kan minat jenengan. Jadi jenengan ngukurnya nanti minat peserta atau minat murid. Sekarang kan ganti murid ya. Siswa itu sekarang ganti murid. Nah, itu kan minat berarti nanti penjenengan non tes. Jadi sebenarnya ini prestasi belajar boleh, nanti datanya itu data nilai siswa boleh, tetapi yang penjenengan ukur itu minatnya, bukan nilai siswa, walaupun nilai siswa itu nanti meningkat. Jadi bagus nilainya karena semakin bersemangat belajarnya karena interaktif pakai kuisis dan lain sebagainya, pakai metode atau model pembelajaran yang bagus gitu itu nanti meningkat nggak apa-apa. Jadi nanti datanya itu data awal nilai siswanya, data akhir nilai siswanya itu tetap dicantumkan, hanya itu tidak diolah. Yang penjenengan olah itu minatnya bagaimana? Minat sebelumnya dan sesudahnya. Maka penjenengan benar pakai observasi boleh. Pakai observasi boleh, pakai survei boleh, pakai wawancara juga boleh, pakai kuesioner juga boleh. Nah, nanti di observasi ini pernyataannya, nah itu tentang minat, tentang minat siswa. Nah, sekarang aspek yang mau dinilai dari minat itu apa saja? Ya kan nggak mungkin ngasih, oh ini si A misalnya muridnya namanya Fatma misalnya, oh Fatma ini kelihatannya berminat ini, oh ini si Muklis ini nggak berminat ini, kan nggak begitu. Jangan mesti punya indikator-indikator kaitannya dengan minat. Nah itu apa saja coba Nanti minatnya? Jadi Bu, pertama dari keaktifan siswa, terus nanti dari bagaimana
proses pembelajarannya dan bagaimana dia mengerjakan tugas-tugasnya Ibu. Karena selama ini, selama saya mengajar, itu ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas-tugas itu, Bu. Jadi mereka itu cenderung menyepelekan begitu. Mungkin ada masukan lagi Nggih, Ibu. dasarnya jenengan, nggih, Iya. dasarnya itu kan harus berdasar Mbak, walaupun ini apa namanya tidak seperti skripsi atau tesis, tapi kan ini tetap apa ya apa namanya apa tulisan ilmiah ya, tulisan ilmiah. Maka jenengan mestinya minat itu cari di indikator atau aspek yang dinilai dari minat. Itu cari minta tolong ChatGPT. Nah, kalau Google kan Mbak Google, nah itu ChatGPT nggak apa-apa. Jadi indikator apa namanya aspek yang dinilai dari minat. Jadi dari definisi dulu minat itu apa? Ya minat itu adalah, nah itu nanti jenengan mesti bisa itu lihat secara sekilas saja bisa itu. Nah itu baru jenengan bisa menentukan aspek yang dinilai. Jadi nggak asal ngarang. Nah gitu nggih. Oke. Gitu aja, kemudian waktuku sudah habis, Pak. Waktuku 7 menit ya. Ini ada yang nelpon. Oh, Pak Toh. Belum masih. Saya ada Pak Tohai. Saya ya tak tombol telepon sih. Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Oh iya. Nggih, Pak. Oke, nggih. Nggih. Iya. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Waalaikumsalam. Ditelepon Pak Bos ya. Gitu nggih Mbak Nian. Jadi nanti pesannya tidak ngarang gitu. Jadi tidak apa-apa. Ini sudah benar, sudah on the right track. Hanya mungkin jenengan tambah-tambah aja. Gitu nggih. Jadi observasinya jenengan isi pernyataannya itu dengan minat indikator yang minat. Jadi nanti sebelumnya jenengan harus punya data awal loh. Jadi jenengan memberikan atau jenengan lembar observasi itu kan jenengan, kalau lembar observasi itu yang ngisi jenengan, kalau survei yang ngisi siswa murid. Nah jenengan nanti data awal ya sebelum jenengan pakai kuisis itu bagaimana datanya. Oke, kemudian nanti setelah kuisis itu ada observasi akhir, tapi itu nanti pada saat laporan. Jadi RA itu jenengan lampirkan aja lembar observasi yang kaitannya dengan data awal. Itu nggih. Terus satu lagi di penutup, di bab penutup jenengan tambahi rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut jenengan ngajar kelas berapa saja? Kelas 7-8 Ibu. Nah, jenengan nanti kan ini kelas 7. Nah, kelas 7 itu berapa kelas yang mau jenengan pakai untuk penelitian? 2 kelas. 2 kelas. Padahal semuanya berapa? 7 kelas. Nah, itu nanti jenengan juga tulis di pembatasan itu. Kenapa hanya 2 kelas? Padahal ada 7 kelas. Nah, rencana tindak lanjut itu isinya apa? Isinya ke depannya apakah pakai kuisis ini bisa untuk kelas yang lain? Kelas 7 kan hanya 2 kelas tadi. Padahal semua 7 kelas. Bisa nggak dipakai untuk yang 5 kelas lainnya? 1. Yang kedua, bisa nggak dipakai? Jenengan kan ngajar kelas lainnya juga, kelas 8 misalnya. Bisa nggak dipakai di kelas 8? Itu nggih. Itu jenengan isi di RTL atau rencana tindak lanjut. Itu biasanya di bab 3 penutup. Bab 3 penutup kan isinya kesimpulan, kemudian saran atau rekomendasi, kemudian tambahkan rencana tindak lanjut. Itu nggih? Itu aja Pak Mukhlis, monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Doktor atas masukan sarannya yang luar biasa. Beliau sangat powerful dan expert di bidang itu, Mbak Nian. Kita terima kasih bisa dipertemukan dengan beliau. Sudah dicatat semua? Sampun, Bapak. Ada yang mau dikonfirmasi ke beliau? Ibu nanti berarti ini terkait minat dan lain-lain itu dideskripsikan di latar belakang Ibu. Betul, nggih, karena jenengan mau ngukur minat, bukan prestasi belajar siswa beda. Tapi nggak apa-apa, boleh minat siswanya yang mau jenengan teliti. Itu. Sampun, Bapak. Baik,
Ya, yang terakhir mungkin ada closing statement yang perlu disampaikan. Terima kasih banyak atas masukan dan arahannya Ibu Penguji, Bapak Mentor, dan Coach. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pemaparan tadi. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nian atas closing statement pernyataannya, dan terima kasih Bu Fatma, Pak Samino yang sudah berkenan mendampingi Mbak Nian. Sukses selalu Mbak Nian ya. Nanti dicatat dan ditindaklanjuti ya revisinya. Ya. Baik, mari kita tutup seminar rancang aktualisasi untuk atas nama Nian Selviana dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Matur suwun sanget Pak Samino. wabarakatuh. Sugeng Sama-sama Pak. melaksanakan kegiatan lain Bapak. Siap. Nggih. Matur nuwun, Ji. Nggih.